Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-165, di kedalaman bumi. Di dalam ruang hijau tua yang aneh, dua sosok berdiri di udara. Ceka ceka ceka. Bocah manusia, kamu telah membuatku menderita cukup banyak luka hari ini. Secara logika, mengingat tabu yang telah Anda langgar hari ini, saya harus memotong-motong tubuh Anda menjadi 10.000 bagian dan membuat Anda menderita segala macam rasa sakit fisik. Setelah itu, saya akan mengekstrak jiwa Anda dan menggunakan 10.000 roh jahat ini sebagai sumber untuk menghancurkan jiwa Anda. Setelah itu, saya akan meninggalkan jejak jiwa Anda dan menempatkannya di lampu pembakaran jiwa untuk disempurnakan selama 1000 tahun. Heimu mengendalikan tubuh Xiaoyan dengan satu tangan, sementara tangan lainnya diletakkan di depan dadanya. Telapak tangannya yang besar perlahan terbuka, dan cahaya hitam berkumpul di tengah telapak tangannya. Segera setelah itu berubah menjadi sebuah klaster dari roh hitam gelap, yang terus-menerus berputar di telapak tangannya. Samar-samar, beberapa tangisan sedih terdengar pelan, menyebabkan roh aneh ini membuat bulu kuduk berdiri. Tangan Heimu dengan santai memainkan kumpulan roh jahat di telapak tangannya, sementara tangannya yang lain, yang mengendalikan tubuh Xiaoyan, dengan santai melambai. Detik berikutnya, banyak tanaman merambat hijau tua yang lebat keluar dari ruang di sekitar tubuh Xiaoyan. Mereka dengan cepat melilit tubuh Xiaoyan, dan mengikatnya ke tanaman merambat tebal yang tiba-tiba muncul saat itu. Tangan Heimu yang bebas mengepal di udara, dan sebuah lampu yang menyala dengan nyala api aneh muncul di tangan Heimu. Ketika Xiaoyan melihat pemandangan ini, hatinya tanpa sadar sedikit bergetar, dan ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi serius. Kemungkinan besar kedua benda inilah yang disebut sumber roh jahat dan lampu pembakar jiwa yang telah disebutkan Heimu sebelumnya. Gelombang aura gelap dan dingin yang aneh terpancar dari lampu, menyebabkan tubuh Xiaoyan menggigil tanpa sadar. Ketakutan juga muncul dari lubuk jiwanya. Hal-hal ini benar-benar objek jahat kelas atas di dunia ini. Kemungkinan besar bahkan orang yang paling berkuasa pun pasti akan merasakan ketakutan di dalam hatinya ketika melihat hal-hal yang dapat menyiksa jiwa seseorang. Apalagi Xiaoyan, yang kekuatannya hanya sebatas itu. Dari Kaisar setengah bela diri bintang 3, Heimu dengan santai bermain dengan dua benda kuno di tangannya. Dia melirik Xiaoyan dan melihat ekspresi muram di wajah Xiaoyan. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Segera setelah itu, dia mendengus pelan dan mengepalkan kedua tangannya. Suara teredam keluar dari kedua tangannya. Sekelompok roh jahat dan lampu pembakar jiwa diledakkan. Segera setelah itu, Heimu sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan, melirik ke samping. Sepasang mata tajam seperti elang langsung menatap Xiaoyan. Tatapan dinginnya dipenuhi dengan keceriaan. Saat dia merasakan tatapan sinis Heimu, Xiaoyan langsung merasakan denyutan di lubuk jiwanya. Rasa dingin yang sedingin es juga perlahan naik dari lubuk hatinya. Xiaoyan menelan seteguk air liur dengan susah payah. Pada saat ini, wajahnya yang pucat tampak sama sekali tidak berlumuran darah. Heimu ini benar-benar hantu tua yang telah hidup puluhan ribu tahun. Tatapannya seolah-olah dia telah merangkak keluar dari kedalaman neraka. Wajah agak abu-abu Heimu sekali lagi menunjukkan senyuman sinis. Tangannya yang keriput dengan lembut terangkat ke udara. Tanaman merambat hijau tua muncul entah dari mana dan terbentuk di udara. Namun, keberuntunganmu benar-benar tidak buruk. Meskipun kekuatanmu tidak seberapa, fisik tubuhmu telah dengan paksa dikembangkan olehmu ke tingkat yang mengerikan sehingga bahkan aku merasa malu dari diriku sendiri. Oleh karena itu, saat suaranya mencapai titik ini, mata Heimu sedikit terangkat. Pandangannya terfokus pada Xiaoyan. Baru setelah itu dia terus berbicara dengan senyuman sinis. Aku berencana memurnikanmu menjadi boneka. Saat kata-kata Heimu keluar dari mulutnya, pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut hingga seukuran ujung jarum. Kulit di sudut matanya tanpa sadar bergetar pada saat ini. Di depan iblis berusia 10.000 tahun ini. Tidak peduli seberapa kuat kemauan Xiaoyan, dia masih merasa seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam neraka yang tak ada habisnya. Seperti kata pepatah, seseorang menjadi cerdas seiring bertambahnya usia. Namun, bahkan jika seseorang menyebut Heimu ini sebagai iblis tua, dia akan merasa seolah-olah meremehkannya. Heimu tertawa dingin. Senyuman ramah yang tampak seperti pujian terlihat di wajah Heimu. Namun, hal ini menyebabkan ketakutan di hati Xiaoyan menjadi semakin kuat. Wajahnya ini benar-benar berubah-ubah. Meskipun kekuatanmu sedikit lemah,
Potensi pertumbuhanmu cukup untuk menebusnya. Sekarang setelah kamu menguasai tubuh boneka, kamu pasti akan menjadi budakku yang paling setia di masa depan. Tentu saja, sebagai tuan masa depanmu, aku juga akan mengizinkanmu memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar dari apa yang kamu miliki sekarang, atau bahkan di masa depan. Anggap ini sebagai hadiah. Aku tidak akan mengingat dendam di antara kita dan mengizinkanmu melakukannya menjadi tangan kananku. Aku, heimu, memang bermurah hati seperti sebelumnya. Ceka, 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 ceka. Ketika dia mendengar nada aneh heimu, hati Xiaoyan menjadi semakin serius. Sedikit kejelasan di lubuk hatinya secara bertahap digantikan oleh rasa takut. Atau mungkin, dia dibutakan. Kilatan berkedip di matanya mata tua. Heimu sekali lagi mendengus dingin. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan baju hijau tua yang lebar. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dan membungkus Xiaoyan sepenuhnya menjadi bola pohon anggur besar, menguncinya di tempatnya di udara. Saat dia melihat Xiaoyan tersegel di dalamnya, Heimu akhirnya menghembuskan udara keruh yang telah tertahan erat di dalam tubuhnya. Seluruh dirinya juga menjadi putus asa pada saat ini. Bahkan dia tidak mampu menahan perlawanan yang kuat seperti ini. Terlebih lagi, benda lama di dalam tubuhnya masih belum sepenuhnya ditekan. Sudah sangat sulit baginya untuk mengintimidasi Xiaoyan saat ini. Jika ini terus berlanjut, dia tidak dapat menjamin bahwa orang di tubuhnya tidak akan menyerang. Di bawah transformasi sebelumnya, sudah sangat sulit baginya untuk memblokir serangan gabungan Luo Tua dan Kingmu. Pada akhirnya, dia benar-benar dibombardir oleh api surgawi Xiaoyan dan sudah memasuki periode kelemahan. Jika bukan karena Luo Eo masih ragu dengan tubuhnya, kemungkinan besar dia akan hancur oleh serangan Luo Eo. Pada saat ini, Heimu tidak lagi memiliki kekuatan ekstra untuk mengkhawatirkan Xiaoyan. Tindakannya sebelumnya hanyalah gertakan. Tujuannya hanya untuk mengintimidasi Xiaoyan, sehingga dia tidak berani menimbulkan masalah lagi. Bagaimanapun, metode Xiaoyan yang tak ada habisnya menyebabkan dia tidak berani meremehkannya. Jika Xiaoyan menyerang pada saat ini, kemungkinan besar dia pun tidak berdaya. Situasi saat ini sudah merupakan peluang besar baginya. Hanya dengan memulihkan sebagian kekuatannya dengan cepat, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk mengendalikan Xiaoyan. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Tubuhnya yang agak gemetar menjadi semakin tidak berdaya. Meski dia ingin meninggalkan tempat ini, tubuhnya yang melemah dengan cepat perlahan membungkuk. Pada akhirnya, dia meringkuk menjadi bola seperti anjing beku. Aura hitam yang menempel di sekujur tubuhnya juga berangsur-angsur menghilang. Bintik-bintik cahaya hijau tua sekali lagi muncul di wajahnya yang hitam keabu-abuan, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat pada saat ini. Getaran yang hebat dan cahaya neon hijau giok yang semakin terang di wajah Heimu sepertinya telah membangkitkan keengganan yang dalam di dalam hatinya. Sementara giginya bergemeretak hebat, beberapa kata samar keluar dari mulutnya. Aku tidak akan. Biarkan. Kamu ambil itu kembali. Jadi, mudah. Hahaha, suaranya baru saja terdengar ketika banyak tanaman merambat hitam merobek ruang kosong di sekitar milik Heimu, atau tubuh Kingmu dan muncul di depan tubuh ini. Saat itu muncul aura aneh hitam pekat seperti kabut tebal dengan cepat menerkam, sepenuhnya menekan cahaya neon kecil berwarna hijau giok yang baru saja pulih. Tubuhnya yang sangat gemetar juga perlahan menjadi tenang. Dan sepasang mata kosong hitam pekat sekali lagi muncul. Bab ke-166. Kelemahan yang terpancar dari seluruh bagian tubuhnya menyebabkan Xiaoyan hampir pingsan di ruang gelap dan sempit ini. Dia telah benar-benar memerah seluruh kekuatannya beberapa kali, menyebabkan tubuh fisiknya turun ke kondisi yang sangat lemah. Otot-otot di seluruh tubuh Xiaoyan menjadi sangat sakit dan nyeri. Gelombang perasaan mati rasa dan tidak berdaya melanda seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang menusuk seperti ditusuk jarum menyebabkan Xiaoyan jatuh ke kondisi setengah sadar. Kekuatan spiritualnya yang hampir mengering menyebabkan tubuh dan jiwa Xiaoyan merasakan perasaan yang sangat hampa. Pada saat ini, bahkan pernapasan paling dasar dari Xiaoyan tampak sangat lemah. Auranya yang lemah bagaikan benang yang terputus-putus. Apakah ini benar-benar semuanya? Desahan sedih yang tidak diinginkan keluar dari lubuk jiwa Xiaoyan. Benang pergulatan di bagian terdalam jiwa Xiaoyan pun perlahan menghilang. Wajahnya yang seputih kertas sama sekali tidak berlumuran darah. Seutas tetesan air jernih mengikuti wajah sedingin es Xiaoyan dan perlahan bergulir ke bawah. Api putih pekat seukuran telapak tangan muncul di dalam pusaran di dalam tubuh Xiaoyan sementara aura sedingin es dipancarkan dari tubuh Xiaoyan. Itu langsung menghapus aura dingin dari tubuhnya. Bocah, tadi sangka aku yang lama masih perlu campur tangan. Namun,
Juga benar bahwa dengan kekuatan dan kekuatan mentalmu saat ini, sangat sulit bagimu untuk menempatkan. Namun, dari kelihatannya, orang itu juga sangat takut padamu. Kalau tidak, itu tidak akan semudah mengintimidasimu. Suara tua Guyu yang agak serak perlahan dipancarkan dari tubuh Xiaoyan setelah aura gelap dan dingin di dalam tubuh Xiaoyan dengan cepat menghilang. Di dalam ruang yang gelap, tanaman merambat hijau tua memancarkan sedikit cahaya neon, menyebabkan ruang yang awalnya gelap menjadi gelap gulita. Sedikit cahaya di dalamnya. Bola pohon anggur besar sangat menarik perhatian. Tiba-tiba, ruang yang awalnya datar mulai terdistorsi. Riak melingkar mulai menyebar dengan tenang, dan sosok tua berpakaian preman perlahan muncul. Itu adalah Guyu. Guyu secara acak melirik bola anggur besar di depannya. Mata tuanya perlahan menyapu tanaman merambat berwarna hijau tua. Nyala api putih pekat melintas di matanya. Guyu mendengus pelan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan nyala api putih pekat tiba-tiba muncul di ruang di depannya. Suhu yang sangat menakutkan menyebabkan ruang itu tiba-tiba meledak, memperlihatkan ruang kosong yang tak ada habisnya. Saat nyala api putih pekat muncul, bola pohon anggur yang sangat besar itu juga meledak menjadi kehampaan dengan keras. Xiaoyan, yang berada di dalamnya, juga merasakan tubuhnya menjadi lemah saat ia jatuh dari langit. Bocah, kamu benar-benar merepotkan. Guyu meringkuk mulutnya. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan kekuatan lembut yang tak terlihat muncul entah dari mana. Ini dengan kuat mendukung tubuh Xiaoyan. Segera setelah itu, Guyu menghela nafas tanpa daya. Jarinya dengan lembut menekan alis Xiaoyan. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan mulai beredar dengan tenang. Dari kelihatannya jalur sirkulasi, itu adalah rute metode Flame Aki. Mengingat pengalaman Guyu, dia tentu saja tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti menggunakan doki miliknya sendiri untuk mengisi kembali Xiaoyan. Metode itu mungkin cepat, tetapi metode tersebut bukanlah metode yang mengandalkan tubuh sendiri untuk memurnikan dan menyerap energi yang diperoleh. Ini kurang lebih akan menyebabkan kerusakan pada tubuh seseorang. Terlebih lagi, Xiaoyan sudah mengalami metode pemulihan paksa ini 2 kali. Jika dia menggunakannya lagi, mengingat kondisi Xiaoyan saat ini, kemungkinan besar akan ada dampaknya. Lupakan Xiaoyan. Bahkan Guyu pun tidak bisa menerima ini. Mengikuti sirkulasi lambat metode Flame Mantra Ki di tubuhnya, benang energi alam kecil perlahan berkumpul dari ruang kosong di dalam ruang yang agak sempit ini. Dengan cepat, mereka memasuki tubuh Xiaoyan. Mengikuti peredaran metode Ki Mantra Api, mereka dimurnikan oleh api surgawi, menjadi benang doki murni yang memasuki pusaran. Seutas benang kemerahan tipis secara bertahap dioleskan pada wajah pucat Xiaoyan saat ini. Nafasnya yang hampir terputus juga berangsur-angsur memulihkan ketenangannya. Ketika sinar matahari pertama menyinari tembok kota kuno ini, emosi yang telah ditekan oleh banyak orang sepanjang malam akhirnya meletus seperti kuda liar yang lepas kendali. Banyak sosok manusia berbagai warna dengan cepat terbang menuju alun-alun kosong di kota, yang telah terbelah menjadi 2, dalam upaya untuk menempati tempat yang bagus. Bagaimanapun, kompetisi hari ini luar biasa megah. Banyak adegan tajam dan sombong dari kemarin masih terpatri jelas di benak semua orang. Saat ini, kota kosong ini, yang telah terbelah menjadi 2, menyebabkan semua orang mengingat kekuatan menakutkan dari pemuda berjubah hitam di dalam hati mereka. Tentu saja, sementara semua orang dikejutkan oleh kekuatan pemuda berjubah hitam itu, mereka tidak lupa bahwa alkimia kaisar setengah bela diri muda yang sangat kuat ini keterampilannya tidak kalah sedikit pun dengan para Grandmaster alkemis yang berspesialisasi dalam alkimia. Daripada mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk menonton kompetisi alkemis antara 2 alkemis kelas atas ini, lebih baik mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk menonton show penampilan Yan. Kekuatan Xiaoyan telah mengintimidasi banyak orang yang hadir. Bahkan Modi, yang sudah lama terkenal, kini berakhir dengan tawa dingin di mulut orang banyak. Hihi, orang tua ini benar-benar berkulit tebal. Dia sudah menjadi seseorang yang memiliki setengah kaki di dalam kubur. Namun dia masih ingin menindas kaum muda untuk menang melawan tetua Yan Shao. Bakat alkemis penatua Yan Shao bukanlah sesuatu yang bisa kamu bandingkan. Dia memiliki spesialisasi dalam alkimia sepanjang hidupnya dan hanya menjadi seorang almanak. Peringkat 2 alkemis di masa tuanya usia, dibandingkan dengan tetua Yan Shao, yang merupakan alkemis peringkat 2 di usia yang begitu muda. Ada jarak yang bahkan 8 kuda tidak dapat mengejarnya. Benar-benar orang yang tidak berguna. Modi, yang berdiri di udara, mendengar tawa dingin yang semakin memanas dan kata-kata menghina dari penonton di sekitar. Kulit keriput di wajahnya bergetar hebat. Pembuluh darah di tangan di bawah lengan bajunya juga menonjol.
Doki di dalam tubuhnya juga tanpa sadar mulai beredar. Itu seperti lidah ular yang berulang kali dijulurkan dan dijulurkan di antara jari-jarinya. Sepasang mata yang berisi niat membunuh perlahan menyapu seluruh tempat. Benang aura berbahaya seperti banyak pisau baja dingin yang menempel di tenggorokan semua orang. Hal ini menyebabkan ekspresi mengejek di wajah semua orang dengan cepat menghilang. Mungkin Modi ini memang sangat kurang dibandingkan dengan Xiaoyan. Namun, dia masih merupakan eksistensi menakutkan yang tidak bisa dilawan oleh para ahli biasa seperti mereka. Hati semua orang yang hadir tanpa sadar bergetar ketika mereka merasakan tatapan sedingin es dari Modi. Mereka buru-buru menutup mulut. Hanya dalam waktu singkat, ejekan dan penghinaan dari beberapa saat yang lalu telah dengan cepat ditutupi di tanah terbuka yang luas ini. Tanah terbuka yang ramai juga berangsur-angsur menjadi sunyi. Pada saat ini, riak seperti air yang melingkar tiba-tiba menyebar dari ruang kosong yang tenang di tengah-tengah tanah terbuka. Kemunculan pemandangan ini langsung menarik perhatian cukup banyak orang. Saat riak spasial ini menjadi semakin intens, platform batu terapung yang sangat besar merobek ruang kosong dan muncul di depan mata semua orang. Ukuran platform batu yang sangat besar menyebabkan hampir sepertiga dari lahan terbuka yang luas ini ditutupi olehnya saat ini. Semua orang di atas panggung melihat ke lapangan terbuka kecil ini. Wajah mereka dipenuhi kejutan. Saat berikutnya, suara tua yang familiar perlahan menyebar dari platform batu. Hehe, aku sudah membuat semua orang menunggu lama. Karena ada selingan kecil kemarin, ada beberapa hal yang aku tidak punya pilihan selain menyelesaikannya. Namun, semua orang dapat yakin bahwa pertemuan besar alkemis hari ini pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Orang tua yang berbicara tentu saja adalah ketua asosiasi alkemis, Guli. Saat kata-kata Guli terdengar, alun-alun yang baru saja menjadi sunyi, segera menjadi berisik sekali lagi. Adapun ekspresi Modi yang suram dan mematikan, semua orang langsung mengabaikannya. Lagi pula, dengan kehadiran ahli yang lebih menakutkan seperti Guli, dia, Modi, tidak punya nyali untuk menimbulkan masalah apapun. Sudut mulut Guli menunjukkan senyuman puas ketika dia melihat tanah terbuka sekali lagi. Guli melirik Modi, yang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Guli tertawa dingin. Segera setelah itu, pandangannya sekali lagi kembali ke seluruh lapangan terbuka. Tangannya yang kurus dan besar dengan lembut menekan ruang kosong di depannya. Tekanan samar menyebar, menyebabkan banyak orang di lapangan terbuka tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka ke arah Guli. Guli tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan banyak tatapan yang diarahkan ke arahnya. Pandangannya menyapu seluruh tempat. Di bawah banyaknya tatapan bersemangat, dia perlahan membuka mulutnya dan tertawa. Semuanya. Hari ini adalah final dari pertemuan besar alkemis tahun ini. Tentu saja, ini juga merupakan kompetisi paling menarik dalam sejarah asosiasi alkemis kita. Ini karena kedua alkemis yang muncul kali ini sama-sama merupakan alkemis tingkat tinggi. Kata-kata Guli yang nyaring dan kuat baru saja terdengar ketika seluruh lapangan terbuka berubah menjadi keributan pada saat ini. Gelombang demi gelombang tangisan yang intens bergema di 9 langit, menyebabkan seluruh tempat sedikit bergetar. Senyuman di wajah lama Guli menjadi semakin cemerlang saat dia merasakan suasana yang semakin hidup di sekitarnya. Tatapannya segera menyapu seluruh tempat. Tatapan dalam Guli berhenti pada Modi sejenak. Namun, dia sepertinya teringat sesuatu. Kepala alkemis baru dari asosiasi alkemis itu belum menunjukkan dirinya. Hati Guli membawa beberapa emosi yang tidak diketahui. Mata lamanya sedikit menyipit. Tatapan tajamnya perlahan menyapu seluruh tempat. Akhirnya, ia berhenti di kursi juri yang kosong. Murid Guli tiba-tiba menyusut. Ekspresi wajah lamanya juga berangsur-angsur menegang. Perasaan tidak enak perlahan muncul di dalam hatinya. Orang ini, kenapa dia tidak datang lagi? Setelah tertegun sejenak, otot-otot di sudut mulut Guli bergerak-gerak. Dia bergumam dalam hatinya sambil tersenyum pahit. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang berbeda dari yang terakhir kali. Kali ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, perubahan yang tidak biasa sekali lagi terjadi di tanah terbuka yang sangat luas. Pusaran air spasial yang sangat besar muncul entah dari mana di ruang kosong yang luas. Rangkaian energi spasial yang menakutkan menyebabkan ekspresi setiap orang yang hadir menjadi sangat ketakutan. Aura di dalamnya cukup untuk menelan seluruh kota kuno Savage dalam satu tegukan. Bahkan kaisar setengah bela diri bintang 8 seperti Guli benar-benar tidak mampu melawannya. Di bawah tatapan khawatir semua orang, pusaran air menakutkan itu terbelah dan membentuk sebuah pintu masuk besar. Ruang kosong gelap gulita tak berujung terlihat di depan mata semua orang. Segera setelah itu, ruangnya berfluktuasi secara intens dan sesosok manusia tua perlahan keluar dari dalam.
Pada saat ini, ekspresi semua kaisar setengah bela diri yang hadir tiba-tiba berubah. Tatapan mereka pada lelaki tua itu dipenuhi dengan keheranan. Bersambung ke bab selanjutnya.